Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram, ashabu kanatu Majelis Ulama Indonesia. Tanakun milakum nasrah, al-khabarul waki bima dan notifikasi halian. Makum, Amanda Putri Mediani, edukasi fil akbari minha. Mengawali berita pada hari ini, dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kebersamaan di bulan Ramadan yang penuh berkah, HZS Group mengadakan acara buka bersama yang berlangsung pada hari Senin, 10 Maret 2025, bertempat di PT PLIB atau Pengolahan Limbah Industri Bekasi. Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan HZS Group, pemerintah setempat, jajaran Forkopimda, serta mitra kerja perusahaan. Acara buka bersama ini menjadi momen istimewa yang tak hanya dimanfaatkan untuk berbuka puasa bersama, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menjalin hubungan lebih dekat antara para karyawan dan mitra kerja. Tema kali ini adalah menjalin silaturahmi di bulan yang suci, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Haji Zaini Sidi selaku CEO HZS Group dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya menjaga silaturahmi di bulan yang penuh berkah ini. Acara yang dimulai dengan sambutan dari Haji Zaini Sidi dilanjutkan dengan tausiah, doa bersama, dan buka puasa bersama. Seluruh peserta acara tampak antusias dan merasakan kehangatan suasana yang penuh kekeluargaan. Berita selanjutnya dilansir dari gobekasi.id. Pemerintah Kota Bekasi masih terus mempertimbangkan rencana pembangunan rumah panggung bagi warga yang terdampak banjir. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mematangkan anggaran untuk proyek tersebut saat ditemui awak media di kantor Pemkot Bekasi pada Senin 10 Maret 2025. Tri menjelaskan bahwa Pemkot Bekasi telah menanggapi tawaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun rumah panggung bagi korban banjir. Salah satu lokasi yang direncanakan menjadi role model pembangunan rumah panggung adalah perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Tri menambahkan bahwa pihaknya akan mendata rumah-rumah yang menjadi prioritas untuk dibangun menjadi rumah panggung. Dan mengenai anggaran, Tri menjelaskan bahwa program ini akan mendapatkan subsidi dari Pemprov Jawa Barat sebesar 40 juta rupiah per rumah dari Pemprov dan 30 juta rupiah dari Pemkot Bekasi. Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa bagi rumah yang dalam kondisi rusak berat dan direlokasi akan mendapatkan 60 juta rupiah, jadi warga akan disiapkan anggaran minimal 130 juta rupiah. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Petugas kebersihan masih berjibaku mengangkut 5.538,97 ton sampah pasca banjir yang melanda Kota Bekasi belum lama ini. Sebagian besar wilayah telah dibersihkan, namun perumahan Pondok Gede Permai masih menjadi titik kritis yang belum rampung hingga awal pekan ini. Saat ini sebagian besar kecamatan sudah bersih, tetapi PGP masih butuh waktu sekitar 2 hari lagi. PGP menjadi salah satu wilayah terparah terdampak banjir. Sampah yang terbawa arus masih menumpuk di jalan dan rumah-rumah warga. Sementara itu, beberapa titik seperti perumahan PML, Kemang, Jaka Kencana, Komplek Depnaker, serta RW 13 hingga 15 Durenjaya dan RW 7 hingga 14 Bekasi Jaya telah rampung dibersihkan. Untuk menangani sampah pasca banjir, DLH Kota Bekasi mengerahkan 600 personel dan 220 armada truk. Upaya pembersihan dilakukan secara masif agar sampah tidak menimbulkan dampak kesehatan bagi warga. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi yaitu Evi Mafriningsianti juga mengingatkan agar DLH mempercepat pengangkutan sampah untuk mencegah resiko kesehatan bagi warga. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Perumda Tirta Bagasasi menyalurkan bantuan air bersih hingga logistik kepada warga terdampak banjir selama pemberlakuan masa status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bekasi. Masjid Baitur Rahman merupakan tempat ibadah yang dibangun perusahaan persis di depan kantor pusat Perumda Tirta Bagasasi sebagai pusat dakwah. Pengembangan kerohanian sekaligus mengakomodasi bidang sosial kemasyarakatan atas inisiasi pegawai perseroan setempat. Bantuan serupa dari perusahaan turut diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi yang kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak. Selain menyalurkan bantuan air bersih, pihaknya juga mendistribusikan sejumlah kebutuhan lain bagi warga terdampak banjir, mencangkup alat-alat kebersihan,
pembersih lantai, makanan ringan, hingga air minum dalam kemasan. Bantuan keluarga besar Perumda Tirta Bagasasi tersebut sejauh ini sudah diterima sejumlah korban banjir di Kecamatan Cikarang Selatan, Tambun Utara, Kedung Waringin, Sukatani, dan sekitar. Mengakhiri berita pada hari ini dilansir dari Kompas.com. Ratusan buruh yang bekerja di PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan pabrik perusahaan yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Aksi ini dipicu oleh pemecatan 2 rekannya yang dianggap dilakukan secara sepihak dan tanpa prosedur yang jelas. Mereka menuntut agar perusahaan memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan pemecatan tersebut serta memberikan hak-hak yang sesuai bagi karyawan yang diberhentikan. Aksi protes ini dimulai sejak pagi hari dengan para buruh membawa spanduk dan poster yang bertuliskan tuntutan mereka. Sejumlah perwakilan buruh melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan untuk membahas tuntutan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Yamaha Music terkait masalah ini. Aksi protes ini juga mendapat perhatian dari serikat pekerja setempat yang mendukung perjuangan para buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Pihak berwenang dan aparat kepolisian juga diterjunkan untuk memastikan kelancaran jalannya aksi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi demo ini menjadi sorotan publik mengenai pentingnya perlindungan hak-hak buruh dan penegakan regulasi ketenagakerjaan yang adil dan transparansi di dunia industri. And that was the news for today. Stay tuned because CTN News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.